Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Matius 9 ayat 21. Tertulis demikian, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Melihat satu kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Namun saat itu ada orang banyak yang mengerumuni Yesus, menghalangi jalannya. Tapi ia tidak menyerah dan merangkak di sela-sela kaki banyak orang hingga sampai di dekat kaki Yesus. Wanita ini berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang terjadi, saudara? Dia sembuh. Puji Tuhan, perkataan hati wanita ini dan tindakannya telah mengundang kuasa Tuhan Yesus mengalir dalam dirinya, dan ia mengalami mujizat kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu waspada dengan perkataan dalam hati kita. Ayat ini berkata bahwa wanita ini berkata dalam hatinya. Jadi kita perlu waspada, saudara, dengan apa yang ada dalam hati kita, apa yang terucap dalam hati kita. Sebab apa yang kita ungkapkan dalam hati, meskipun tidak terdengar, tapi diketahui oleh Tuhan dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Mari kita bandingkan kisah tentang wanita yang mengalami mujizat ini dengan bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Dalam Mazmur 78 ayat 18-20 tertulis demikian. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka. Sekali lagi saudara, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umatnya? Luar biasa jauh berbeda, saudara, antara wanita yang sakit pendarahan dengan bangsa Israel yang berada di padang gurun. Bangsa Israel disebut dalam ayat firman Tuhan ini mencobai Tuhan dalam hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir bahwa perkataan yang terucap dari mulut kita lebih penting, maka dari ayat ini kita disadarkan bahwa perkataan dalam hati kita sama pentingnya, bahkan lebih penting, sebab hati adalah sumber utama dari perkataan kita. Ketika kita menyanyikan lagu rohani dengan lirik yang bagus dan berisi tentang iman akan kuasa Tuhan, apakah hati kita juga mengaminkannya? Apakah hati kita setuju dengan lirik lagu itu? Ataukah kita hanya berkata-kata, mengikuti syair lagu, tapi hati kita bimbang dan ragu? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membedakan wanita yang sakit pendarahan ini dengan bangsa Israel di padang gurun adalah iman. Dalam hati wanita ini ada iman, dan iman itulah yang membuatnya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman ini penting, saudara. Apakah di dalam hati kita ada iman? Ataukah kita tidak punya iman saat ini? Apakah kita sudah ragu akan kuasa Tuhan? Ragu akan firman-Nya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata apa yang sering muncul dalam hati saudara? Apakah kata-kata hatimu berisi kebimbangan, rasa khawatir, tidak percaya kepada Tuhan? Apakah kata-kata hatimu bertolak belakang dengan firman Tuhan? Mari saudara saat ini bangun iman kita. Bangun iman saudara. Bangkitkan imanmu.
dan perkatakan perkataan iman. Jangan berkata dalam hati, saya tidak akan bisa keluar dari masalah ini. Saya tidak punya harapan lagi. Saya tidak akan bisa dapat pekerjaan. Pelayanan saya pasti akan gagal. Dan sebagainya, kata-kata yang negatif saudara tentang hidup saudara. Jangan katakan itu. Tapi katakanlah dengan iman. Percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus di dalam kita. Saya pasti bisa menghadapi masalah ini bersama Tuhan. Saya kuat karena Tuhan menolong saya. Saya akan berhasil oleh kemurahan Tuhan. Saya sehat oleh berkat Tuhan. Saya pasti sembuh. Masalahku pasti selesai. Aku pasti bisa melakukannya oleh pimpinan Roh Kudus. Aku akan mengalami mujizat dari Tuhan. Dan sebagainya, saudara, kata-kata yang baik, kata-kata yang berlandaskan firman Tuhan, dan kata-kata iman. Perkatakanlah itu, saudara. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Mari saudara yang terkasih, seperti wanita yang sakit pendarahan ini, kita hendaknya memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Perkataan hati kita mengubah keadaan hidup kita. Maka tidaklah heran bahwa firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati kita selalu, saudara, supaya ada iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga hati kita mengucapkan perkataan-perkataan iman yang membangun dan mengubahkan hidup kita menjadi baik, sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia punya rencana yang baik. Dia punya maksud yang baik bagi hidup kita. Sebab kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Dia mau memberkati hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami dan menyadarkan kami mengenai apa yang terkandung di dalam hati kami. Ucapan-ucapan dalam hati kami, Engkau mengetahui semuanya. Sebab Engkau mengenal kami sampai di kedalaman hati kami. Tolong kami ya Tuhan, penuhi hati kami dengan iman kepadamu. Biarlah firman-Mu itu terus Tuhan memenuhi hati kami. Roh Kudus-Mu terus menguasai kami, sehingga kami memiliki iman percaya yang sungguh kepadamu. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh berpaut kepada firman, percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sanggup dan Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami dipimpin Tuhan untuk berjalan masuk dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu dan terang-Mu Tuhan. Lewat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.